Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dulur-dulur seiman, kaum muslimin dan muslimat, selanjutnya kita akan membicarakan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Ada dua kekuatan yang ingin memadamkan api Islam di Madinah ini, yaitu kekuatan dari dalam dan dari luar. Kekuatan dari dalam itu berasal dari golongan orang Yahudi dan orang munafik, yaitu orang-orang Islam yang munafik. Sedangkan kekuatan dari luar Madinah itu adalah orang-orang Quraisy dan sekutu-sekutunya, terutama yang berasal dari kota Mekah. Maka kita akan membicarakan mengenai kekuatan-kekuatan yang ingin memadamkan api Islam ini. Yaitu pertama adalah usaha ini dilakukan dengan penggeragotan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi sejak sebelum Masehi sudah hidup di Madinah atau Yathrib. Orang Yahudi di Madinah ini terdiri dari tiga golongan atau tiga bani kaum, yaitu Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Dengan ketiga golongan ini, Rasulullah sudah mengikat perjanjian persahabatan sebagaimana telah dibicarakan terdahulu, guna menjaga kesejahteraan dan keamanan kota Madinah. Bangsa Yahudi memandang diri mereka sebagai putra dan kekasih Allah, dan kenabian itu bagi mereka hanyalah hak bagi orang Yahudi. Maka itu betapa sakitnya hati orang Yahudi ketika melihat agama Islam yang dibawa oleh orang yang bukan Yahudi. Kemudian agama Islam ini berkembang demikian secepatnya. Hal ini menambah sakit hatinya kaum Yahudi. Maka itu dengan diam-diam mereka berusaha untuk memadamkan agama Allah ini. Mula-mula mereka menempuh jalan dengan jalan debat. Kemudian dengan jalan perdebatan ini mereka kira mereka akan dapat menyelusupkan rasa sangsi dan ragu ke dalam dada kaum muslimin. Dengan demikian kaum muslimin nantinya diharapkan akan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata tipu muslihat mereka yang semacam ini tidak berhasil. Dan tipu daya mereka ini sudah dituturkan oleh Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Yang artinya, sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran. Maka maafkanlah dan biarkanlah mereka sampai Allah akan mendatangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Dulur-dulur sekalian, usaha-usaha mereka ini hendak menjatuhkan Nabi ini, yaitu melalui perdebatan, itu tidak berhasil. Bahkan kepalsuan mereka akhirnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengadakan perdebatan dengan Nabi bukanlah hendak mencari kebenaran, tetapi hanyalah untuk menjatuhkan beliau semata-mata. Kedudukan Nabi bertambah kuat, pengikut beliau pun semakin banyak, karena dapat menunjukkan kebenaran risalah beliau. Orang-orang Yahudi kemudian menempuh jalan yang tidak sah, yaitu dengan jalan kekerasan. Mereka mengadakan keonaran, hasutan-hasutan, serta provokasi di kalangan penduduk Madinah. Yang mula-mula merusak perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW ini adalah orang Yahudi dari Bani Kainuqa. Pada suatu hari, seorang wanita Arab dianiaya dengan cara yang amat keji sewaktu dia masuk pasar Banu Kainuqa. Seorang Arab yang kebetulan lewat di tempat tersebut berusaha menolong wanita itu, tetapi ia dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai mati. Perbuatan mereka ini membangkitkan kemarahan kaum muslimin.
Oleh karena itu terjadilah perkelahian yang menumpahkan darah antara kedua belah pihak. Nabi Muhammad SAW datang ke tempat tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang Bani Qainuqa. Karena mereka acap kali mereka menunjukkan sikap permusuhan terhadap kaum muslimin. Mereka tidak dapat dibiarkan lebih lama lagi tinggal di Madinah, karena amat membahayakan bagi masyarakat Islam yang baru tumbuh itu. Nabi Muhammad SAW segera menjatuhkan hukuman atas mereka dengan mengusir mereka dari kota Madinah. Peristiwa ini terjadi setelah selesai perang Badar. Kira-kira setahun kemudian, sesudah peristiwa ini, orang-orang Yahudi dari Banu Nadir melakukan pula suatu penghinaan yang keji, pengkhianatan yang keji maksudnya. Mereka mencoba melakukan pembunuhan atas diri Nabi sewaktu beliau dengan beberapa orang sahabat berkunjung ke perkampungan mereka untuk suatu keperluan. Hanya berkat pertolongan Allah lah beliau selamat dari percobaan pembunuhan itu. Komplotan para pengkhianat ini akhirnya terbongkar. Terhadap mereka, Nabi menjatuhkan hukuman yang serupa dengan saudara mereka yang terdahulu, yaitu Bani Qainuqa, yaitu pengusiran dari kota Madinah. Hukuman ini sebenarnya adalah terlalu ringan dibandingkan akibat yang mungkin terjadi dari perbuatan mereka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kejadian ini sebagai suatu nikmat atas beliau dan para sahabatnya dalam surat Al-Maidah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu kaum yang bermaksud hendak memanjangkan tangannya kepadamu, maksudnya untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka itu dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Pengusiran Banu Nadir ini terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah. Di antara orang-orang Yahudi Bani Nadir yang kena usir itu, ada yang menetap di Khaybar. Karena kekayaan mereka kemudian mendapatkan kedudukan sebagai ketua-ketua dan pembesar-pembesar di Khaybar itu. Orang-orang Bani Nadir ini sama sekali tak dapat merasakan belas kasihan Nabi Muhammad SAW yang terdapat pada hukuman yang mereka alami itu. Malahan mereka melanjutkan permusuhan kepada Nabi. Mereka menghasut kabilah-kabilah Arab yang besar seperti Quraisy dan Hatfam serta kabilah-kabilah lainnya untuk bersama-sama menghancurkan Nabi Muhammad SAW serta umatnya di Madinah. Hasutan mereka berhasil. Kedua kabilah yang besar itu dibantu dengan kabilah-kabilah lainnya termasuk Banu Nadir mengadakan persekutuan untuk kemudian bersama-sama menyerang kota Madinah. Peperangan ini dikenal dengan nama Perang Al-Ahzab yang berarti persekutuan golongan-golongan yang terjadi pada tahun 5 Hijriah. Peperangan ini adalah teramat berat dirasakan oleh kaum muslimin karena mereka menderita kelaparan sampai mengikatkan batu ke perut mereka. Musuh-musuh mereka mengepung rapat kota Madinah. Pada saat yang kritis itu, orang-orang Yahudi Bani Quraisyah, warga kota Madinah, mengkhianati kaum muslimin juga dari dalam. Pemimpin mereka Ka'ab bin Asad dihasut oleh pemimpin Banu Nadir, Huyai bin Akhtab, dan diajaknya agar membatalkan perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW serta menggabungkan dirinya kepada Al-Ahzab yang telah mengepung kota Madinah itu. Berita pengkhianatan Bani Quraisyah ini menggemparkan kaum muslimin. Rasulullah segera mengutus dua sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Mu'az kepada suku Aus dan Sa'ad bin Ubadah kepala suku Kharaj kepada Banu Quraisyah untuk menasihati mereka agar mereka jangan meneruskan pengkhianatan itu. Setibanya kedua utusan itu ke tempat
kepala Banu Quraizah, yaitu Ka'ab bin Asad, keduanya segera menyampaikan pesan-pesan Rasulullah. Akan tetapi mereka ditolak dengan sikap yang kasar dan penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Pengkhianatan ini terus dilakukannya. Pengkhianatan Bani Quraizah ini sangat menyusahkan kaum muslimin dan menakutkan hati mereka, karena orang Yahudi itu berada di kota Madinah. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pasukan sekutu yang diberi nama Al-Ahzab itu bubar bercerai-berai, pulang kembali ke negeri masing-masing tanpa membawa hasil sama sekali. Tinggallah sekarang Bani Quraizah sendirian. Nabi beserta kaum muslimin segera membuat perhitungan atas pengkhianatan ini. Setelah 25 hari lamanya mereka dikepung dalam benteng, mereka mau menyerah kepada Nabi dengan syarat bahwa akan menjadi hakim atas perbuatan mereka itu, yaitu Sa'ad bin Mu'az, kepala suku Aus. Lalu Nabi menerima syarat itu. Sesudah mempertimbangkan sematang-matangnya, Sa'ad kemudian menjatuhkan hukuman mati. Laki-laki mereka dibunuh, serta wanita dan anak-anak mereka ditawan. Hukuman demikian adalah wajar bagi pengkhianat-pengkhianat masyarakat yang sedang dalam keadaan perang. Lebih-lebih pengkhianatan itu dilakukan ketika musuh sedang melancarkan serangannya. Masyarakat Islam di Madinah adalah masyarakat yang baru tumbuh, masyarakat yang sedang berevolusi. Maka wajarlah bila hukuman itu dijatuhkan kepada Bani Quraizah yang menjadi pengkhianat itu. Dalam hal ini adalah berlaku hukum perang dan hukum revolusi akibat perbuatan mereka sebagai pengkhianat dari dalam. Dengan tidak adanya lagi orang Yahudi di kota Madinah, umat Islam merasa aman dan tentram dalam kota Madinah. Mereka mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menyusun dan membangun serta membina masyarakat Islam secara seutuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.